wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Indriani dengan NPM B1A021147. Saya di sini akan memaparkan beberapa materi mengenai hukum dagang. Baiklah, yang pertama dimulai dengan hukum jual beli perusahaan. Nah, apa itu jual beli? Dalam pasal 1457 KUH Perdata memuat jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu bendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Artinya, jual beli itu menyerahkan barang dengan suatu harga antara pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, bagaimana terjadinya jual beli? Dalam pasal 1458 KUH Perdata memuat terjadinya jual beli dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak walaupun benda tersebut belum diserahkan dan juga belum dibayar. Ini disebut juga dengan asas konsensualisme atau kesepakatan antara dua pihak. Macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli percobaan. Dalam pasal 1463 KUH Perdata yang memuat benda-benda dicoba terlebih dahulu, namun terdapatnya syarat tangguh. Contohnya, percobaan mesin dalam suatu perusahaan. Di sini, perusahaan mendapat kesempatan untuk mencoba terlebih dahulu mesin dari toko lain dengan syarat tangguh, yang artinya jika mesin berfungsi dan sesuai, maka mesin dapat dipakai atau dibeli. Jika tidak, mesin akan dikembalikan ke toko yang bersangkutan. Kedua, jual beli panjar. Dalam pasal 1464 KUH Perdata, jual beli ini dilakukan dengan memberikan uang terlebih dahulu kepada penjual. Ini disebut juga dengan DP. Contohnya, ketika hendak membeli mobil, seseorang pembeli akan memberikan DP terlebih dahulu kepada penjual. Dan penjual di sini tidak boleh memberikan mobil tersebut kepada orang lain karena sudah ada kesepakatan dengan pihak pertama. Ketiga, yaitu jual beli ditetapkan kedua belah pihak dalam pasal 1465. Jual beli ini ditetapkan dengan harga kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya, ketika dalam jual beli tanah, si penjual akan menawarkan harga kepada pembeli dan kemudian terjadi negosiasi. Dan terjadilah penetapan harga antara kedua belah pihak tentang jual beli tanah tersebut. Kemudian surat berharga. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memaparkan surat berharga ini adalah instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai yang bergantung pada nilai efek yang mendasarinya, seperti saham, obligasi, atau kontrak berjangka. Adapun fungsi dari surat berharga yaitu pertama, sebagai alat pembayaran, kedua, sebagai alat memindahkan hak tagih, dan yang ketiga, sebagai bukti hak tagih. Baiklah, dari pemaparan materi sebelumnya, saya mengambil salah satu kasus yaitu kasus insider trading PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kasus ini terjadi pada 12 September 2006 sampai 11 Januari 2007, di mana PT Perusahaan Gas Negara Tbk mengalami penurunan saham secara signifikan di Bursa Efek Indonesia dari 9.650 menjadi 7.400 per lembar saham. Diduga orang yang bekerja di dalam PT tersebut melakukan tindakan insider trading atau penjualan saham secara ilegal dan ketidakterbukaan informasi publik. Dari kasus tersebut dapat dianalisa pertama, dugaan adanya insider trading atau perdagangan saham secara ilegal yang dilakukan oleh beberapa orang dalam PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Keterlibatan mereka dapat menguntungkan untuk mereka sendiri dan dapat merugikan investor, serta merusak citra perusahaan dan stabilitas pasar. Kedua, penurunan harga saham secara signifikan pada tanggal tersebut menunjukkan adanya indikasi pelanggaran prinsip keterbukaan informasi. Seharusnya perusahaan secara terbuka mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham. Jika tidak, akan menimbulkan kecurigaan oleh investor tersebut.
Berdasarkan kasus tersebut, beberapa orang yang terlibat telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasal 95A mengenai orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Kedua, adanya informasi yang belum dipublikasikan. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 10K1, keterbukaan informasi harus dipublikasikan. Dari berbagai pelanggaran tersebut, maka beberapa orang yang terlibat dalam kasus perdagangan saham diberi denda dengan jumlah 3,178 miliar oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.